Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja UAS kami dengan judul Pembayaran Gaji Karyawan Sanmart berbasis online. Perkenalkan, nama saya Ani Kinanti dengan NIM 18115024. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Asta Community 7 dan Pensil. Analisa masalah. Sanmart adalah sebuah minimarket yang bergerak di bidang penjualan yang biasanya mudah diakses umum atau lokal. Biasanya berlokasi di tempat-tempat yang ramai dan strategis seperti perkotaan dan sebagainya. Sanmart menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sanmart juga menyediakan fasilitas untuk konsumen bersantai seperti smoking area. Di Sanmart juga pendataan absensi karyawan masih menggunakan proses manual. Pembayaran gaji karyawan dihitung dari data rekapan absensi yang diproses secara manual. Sistem pembayaran gaji di Sanmart dilakukan secara tunai. Berikut analisa proses bisnisnya. Dalam pembayaran gaji karyawan di Sanmart, karyawan melakukan absensi secara manual. Sebelum membagikan gaji karyawan, pemilik toko merekap data absensi karyawan terlebih dahulu. Setelah merekap data absensi karyawan, pemilik toko menghitung gaji karyawan. Kemudian setelah dihitung, pemilik toko membagikan gaji kepada karyawan tersebut. Lalu karyawan menerima gaji. Berikut activity diagram sistem berjalan. Dimulai dari karyawan melakukan absensi, kemudian pemilik toko merekap data absensi karyawan. Setelah itu, pemilik toko menghitung gaji karyawan berdasarkan rekapan data absensi. Terus, pemilik toko memberikan gaji. Selanjutnya, karyawan menerima gaji. Analisa solusi. Karyawan mengisi form absensi pada aplikasi pembayaran gaji di Sanmart. Pembayaran gaji karyawan Sanmart bisa dilakukan secara cash atau debit. Analisa proses bisnis usulan. Karyawan mengisi absensi secara online melalui aplikasi. Sistem menerima data absensi yang diisi karyawan. Pemilik toko atau admin merekap absensi melalui data untuk menghitung gaji karyawan selama 1 bulan. Setelah dihitung, pemilik toko memberikan gaji kepada karyawan melalui cash atau debit. Lalu karyawan menerima gaji. Berikut activity diagram sistem usulannya. Dimulai dari karyawan melakukan absensi melalui aplikasi. Selanjutnya sistem menerima data absensi. Kemudian pemilik toko merekap data absensi untuk menghitung gaji karyawan. Terus pemilik toko menghitung gaji karyawan selama 1 bulan. Kemudian pemilik toko memberikan gaji karyawan. Gaji ini bisa berupa debit atau cash. Kalau debit, selanjutnya karyawan langsung menerima gaji. Demikian juga dengan cash, karyawan menerima gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ani Kinanti. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 18115050. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Pertama-tama, karyawan dan pemilik toko melakukan login. Selanjutnya, karyawan melihat halaman utama dan melakukan absensi. Pemilik toko merekap data absensi, melakukan penghitungan gaji karyawan dan membayar gaji karyawan. Setelahnya, karyawan dan pemilik toko sama-sama melakukan logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi use case diagram. Yang pertama, melakukan login. Deskripsi use case digunakan karyawan dan pemilik toko untuk masuk ke aplikasi pembayaran gaji karyawan.
Aktor utama, karyawan dan pemilik toko. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include tidak ada. Use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman login aplikasi pembayaran gaji karyawan. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman utama aplikasi pembayaran gaji karyawan. Pemicu, karyawan dan pemilik toko membuka aplikasi pembayaran gaji karyawan. Skenario normal, karyawan membuka aplikasi, mengisi username dan password, menekan tombol masuk. Selanjutnya itu reaksi sistem, menampilkan halaman login, cek status login, tampilan halaman utama aplikasi pembayaran gaji karyawan jika status login berhasil. Skenario alternatif, yang pertama membuka aplikasi, mengisi username dan password, menekan tombol masuk, memperbaharui isian untuk login, menekan tombol masuk. Reaksi sistem dari skenario alternatif, pertama menampilkan halaman login, cek status login, tampilkan informasi status login gagal. Cek status login, tampilkan halaman utama aplikasi pembayaran gaji karyawan jika status login berhasil. Selanjutnya nomor 2. Nama use case, melakukan absensi. Deskripsi use case, digunakan karyawan untuk mengisi data absensi pada Sunmart. Aktor utama karyawan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi pembayaran gaji karyawan. Sistem menyimpan data absensi yang diisi karyawan. Pemicu, karyawan membuka halaman utama aplikasi dan menekan menu absensi. Skenario normal, karyawan membuka halaman utama aplikasi dan menekan menu absensi. Reaksi sistem membaca dan menyimpan data absensi karyawan, menampilkan halaman utama data absensi. Skenario alternatif, membuka halaman utama aplikasi dan menekan menu absensi. Reaksi sistem membaca dan menyimpan data absensi karyawan, menampilkan halaman utama data absensi. Selanjutnya, nomor 3. Nama use case, pembayaran gaji karyawan. Deskripsi use case, digunakan pemilik toko untuk menghitung gaji karyawan. Aktor utama pemilik toko, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama pembayaran gaji karyawan. Kondisi akhir, sistem melihat total gaji karyawan. Pemicu, pemilik toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran gaji. Skenario normal, pemilik toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran gaji, terus melihat total gaji karyawan. Reaksi sistem membaca data total gaji karyawan, menyimpan data pembayaran gaji. Skenario alternatif, membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran gaji. Membaca data total gaji karyawan, menyimpan data pembayaran gaji. Selanjutnya, nomor use case 4. Nama use case melakukan logout. Deskripsi use case, digunakan karyawan dan pemilik toko untuk menutup aplikasi pembayaran gaji karyawan. Aktor utama karyawan, aktor pendukung tidak ada, use case yang di-include tidak ada, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman logout aplikasi pembayaran gaji karyawan. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman menutup aplikasi pembayaran gaji karyawan. Pemicu, karyawan dan pemilik toko menutup aplikasi pembayaran gaji karyawan. Skenario normal, karyawan dan pemilik toko menekan tombol logout. Reaksi sistem menampilkan halaman logout. Skenario alternatif, menekan tombol logout dan menampilkan halaman logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan layar. Yang pertama, bisa dilihat ini ada halaman daftar akun yang diisi dengan nama lengkap, nomor handphone, email, password, dan confirm password. Selanjutnya itu ada halaman login dan halaman utama. Terus di halaman utama ada beberapa menu. Yang pertama menu absensi, kedua menu pengguna, dan ketiga menu pembayaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Novita.
Perkenalkan, nama saya Sandi Gautama, NIM saya 18115030. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pada tabel karyawan ada primary key, ID karyawan INT 8, nama karyawan varchar 25, nomor HP INT 12, email varchar 30. Di dalam tabel karyawan ada insert, update, delete. Pada bagian tabel absensi ada primary key ID absensi INT 8, nama karyawan varchar 25, tanggal, date, jam, time, keterangan varchar 75. Ada insert, update, dan delete. Pada tabel gaji ada primary key ID gaji INT 8, foreign key ID karyawan INT 8, nama karyawan varchar 25, jumlah hadir INT 3. Ada insert, update, delete, select. Pada bagian tabel bayar ada primary key ID absensi INT 8, primary key ID karyawan ID gaji INT sama dengan 8, foreign key ID karyawan INT 8, nama karyawan varchar 25. Ada select, update, dan delete. Di sini ada sekuen diagram karyawan. Karyawan buka aplikasi dibuka, tampilan halaman utama. Kemudian karyawan select, tampil halaman absensi, kemudian melakukan absensi. Sekuen diagram pemilik toko. Pemilik toko buka aplikasi dibuka, tampil halaman utama. Kemudian pemilik toko select, tampil halaman absensi. Kemudian pemilik toko melihat data absensi. Kemudian pemilik toko melakukan tampil halaman pembayaran. Kemudian menghitung total gaji karyawan. Dan pemilik toko melakukan tampil halaman pembayaran dan bayar gaji karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.